bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi dengan Abang Jona, Kakak Mega, dan Kakak Jessica. Kakak mau tidur ya? Iya kak, udah ibadah sekolah minggu ya bang? Ayo semangat kak, adik-adik yang di rumah aja kemarin udah ikut Natal sekolah minggu masih tetap semangat tuh. Oh iya, kemarin aku tidurnya malam banget bang, jadi aku tidurnya ngantuk, sekarang ini ngantuk banget. Oh gitu, tapi tetap semangat kak. Adik-adik aja kemarin ibadah online sekolah minggu, sekarang tetap semangat. Apalagi acara kemarin itu seru banget kak. Kakak Jessica, ayo semangat, jangan ngantuk-ngantuk ya. Oke kak. Iya yuk kakak, kita mulai ibadah yuk. Adik-adik rumah udah nungguin kita nih. Yuk kita sapa sama-sama yuk adik-adik yang di rumah. Apa kabar ya adik-adik? Luar biasa, fantastik, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, biar lebih semangat lagi nih, kita semuanya gerak badan kita ya. Kita nyanyi lagu We Are in the Train of God. Musik abang. Gimana nih adik-adik yang di rumah? Sudah semangat belum untuk memulai ibadah kita? Pastinya sudah dong bang, buktinya aku nggak ngantuk lagi. Kalau gitu kita mulai aja ya ibadahnya. Tapi sebelumnya satu dulu ya kak, bang. Nah kita satu dulu sambil bernyanyi Met Awon, musik bang. Yuk adik-adik di rumah semuanya sikap berdoa ya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, karena hari ini kami masih bisa beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan,
Terima kasih juga Engkau telah datang ke rumah kami masing-masing, menemani kami, membimbing kami untuk menaikkan puji-pujian sehingga pujian kami ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati papa mama kami di rumah, abang adik kami dan saudara-saudara kami. Berikan kesehatan, panjang umur Tuhan dan rezeki yang banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu kami, abang sekolah minggu kami yang sudah mempersiapkan ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, bimbing kami supaya kami dengar-dengaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah dan juga kakak abang yang di sini, Kakak Mega mau tanya nih, siapa yang hari Sabtu kemarin ikut Natalan ibadah online sekolah minggu? Saya. Coba Kakak Mega mau tanya Kakak Jess gimana rasanya Kak? Ih, pastinya seru banget dong Kak, apalagi di masa pandemi ini kita masih bisa ngerayain kelahiran Tuhan Yesus. Bisa memuji Tuhan bareng-bareng, bisa dengerin firman Tuhan dan juga bertemu teman-teman secara online. Pokoknya seru banget deh Kak. Wow. Betul sekali Kak Jess, aku juga sangat bersuka cita. Aku juga rindu nih memuji Tuhan. Oleh sebab itu Kak, kita ajak ya adik-adik kita untuk muji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang, medley Dengar-dengarlah Lonceng Berbunyi. Tapi sebelumnya kita undang adik-adik kita untuk bangkit berdiri ya. Kita panggil ya. Oke, Laskar Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kakak-kakak dan adik-adik yang di rumah, aku mau kasih tahu sesuatu nih. Kalau aku sangat senang sekali menjadi anak Tuhan karena Tuhan adalah juru selamatku. Ya, betul sekali Abang Jona. Bukan hanya kita nih yang senang, bahkan adik-adik yang di rumah juga senang karena udah tahu pasti nih Tuhan itu sangat sayang pada kita. Dan pastinya hati kita itu penuh nyanyian untuknya karena kasihnya. Nah, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan kita bernyanyi yuk, katakan hatiku penuh nyanyian. Tapi sebelumnya, Kakak Mega mau undang adik-adik bangkit berdiri. Abang Jona, panggil adik-adik kita.
Pasar Kristus. Yeay! Adik-adik sekolah minggu sekalian, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam titah keempat. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, ternyata kelahiran Tuhan Yesus tidak hanya membawa sukacita bagi kita semua loh, tapi sukacita bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Betul sekali Kak Jessica. Semua orang yang ada ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tetapi mereka tidak hanya menanti-nanti, mereka juga mengabarkan kabar gembira tentang datangnya Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kepada semua orang, Kakak. Oh gitu abang kakak, gimana kalau cara kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan bernyanyi? Boleh tuh Kak. Nah, kalau gitu kita mau nyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Tapi sebelumnya kita undang adik-adik kita untuk bangkit berdiri ya. Laskar Kristus. Yeay! Musik abang. Di hati
memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah dan juga kakak abang yang di sini, kakak Mega mau tanya nih. Ada yang tahu nggak minggu ini itu nama minggunya minggu apa? Dan yang kedua, judul atau tema kita di minggu ini itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu Nggak tahu, Kak. Kak. Apa Kak? Oke, kakak Mega kasih tahu ya. Minggu ini itu namanya Minggu Advent keempat dan juga tema kita adalah bangkit menjadi terang. Itu temanya. Oh gitu ya, Kak. Iya betul. Dan kita di sini ternyata adik-adik diharapkan oleh Tuhan kita juga harus menjadi terang dunia, sama seperti lagu kita yang berikut ini. Judulnya Yesus Menginginkan Datang. Ada yang mau bernyanyi dengan kakak Mega? Aku Kak. Oke, kita undang adik-adik kita yang di rumah ya untuk bangkit berdiri ya. Abang Jona, panggil adik-adik kita. Laskar Kristus. Musik apa? Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, abang mau tanya nih, siapa yang mau jadi terang dunia? Saya Abang. Kalau kita mau menjadi terang dunia, kita harus melayani Tuhan, meminta Tuhan supaya kita menjadi terangnya agar dapat memberitakan kabar baik. Wah, aku jadi keinget satu lagu Yesus Terang Dunia Kak, Abang. Kalau gitu kita langsung aja yuk nyanyiin, sekalian belajar pujian ini juga. Wah, boleh banget itu kakak Jessica. Tapi sebelumnya kita undang adik-adik kita yang di rumah nih untuk bangkit berdiri dulu ya. Oke Kak. Kakak Mega panggil ya. Laskar Kristus.
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama itu apa, Bang Jona? Yang pertama, tanggal 25 Desember 2020 kita tetap melaksanakan ibadah online sekolah minggu karena itu adalah ibadah Natal adik-adik. Yang kedua, jangan lupa adik-adik tetap nulis buku bacaannya ya, dari bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3, sama inti khotbah ya adik-adik. Nah, yang ketiga, adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu ingat protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak kalau lagi di luar rumah. Demikian pengumuman kita hari ini ya kakak abang. Sampai Sampai jumpa, jumpa. adik-adik. Adik-adik yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba kakak Mega undang nih untuk semuanya sikap berdoa. Tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita mau bernyanyi. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Musik abang. Buka hati
satukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ibadah sekolah minggu HKBP Bojong Menteng ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar dengan baik dan dapat kami lakukan firman-Mu tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Pagi baik buat kita semua. Firman Tuhan pada minggu ini, Minggu Advent yang keempat, yaitu tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Adik-adik membaca dari rumah, Inang membaca dari gereja ya. Kita membaca sama-sama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah adik-adik berada dalam suatu ruangan yang gelap, sangat amat gelap? Atau pernahkah adik-adik sekalian mengalami mati lampu karena listrik PLN mati? Pasti pernah kan? Bagaimanakah perasaan adik-adik sekalian? Pasti adik-adik sekalian merasa bosan, merasa malas, panas, dan bingung karena kegiatan kita sementara harus berhenti oleh karena matinya listrik dan tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi terang. Dan apakah yang dapat kita lakukan dalam keadaan gelap seperti itu? Ya, hanya menunggu. Tepatnya menunggu listrik hidup supaya ada penerangan. Karena dengan hidupnya listrik, maka lampu menjadi hidup, bisa mengerjakan tugas online, dan juga dapat mengerjakan aktivitas lagi karena dapat melihat dengan terang. Adik-adik sekalian, kita tidak dapat hidup tanpa terang. Karena kalau tanpa terang, semua akan gelap. Kita tidak dapat mengerjakan apa-apa. Para ilmuwan telah meneliti bahwa ketika kita tinggal dalam kegelapan, kita akan merasa gelisah. Tahu kan adik-adik gelisah bagaimana? Lalu mulailah emosi dan kehilangan kendali diri. Apa itu coba? Pasti kita mulai marah-marah, emosian, sedih, dan kesal. Ketidakadaannya cahaya dalam rentang waktu yang sangat panjang juga dapat menjadi penyebab hilangnya pengharapan. Jadi adik-adik sekalian, itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel saat mereka kembali ke Babel, saat mereka kembali dari Babel ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem dan menerima kenyataan bahwa kampung halamannya, yaitu Yerusalem, mengalami kehancuran. Mereka tidak lagi memiliki harta benda. Bait suci yang selama ini mereka bangun, yang mereka tinggalkan, sudah hancur. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka di dalam kegelapan. Ketika itulah Nabi Yesaya datang menjumpai orang-orang Israel yang sedang merasa jatuh, yang sedang merasa hidupnya dalam kegelapan. Melalui Nabi Yesaya lah Allah memberikan pesan pengharapan yang menerangi hati mereka, bahwa Tuhan akan mendatangkan terang yang akan terbit di tengah mereka. Bangsa mereka akan dipulihkan, dan bahkan melalui mereka lah bangsa-bangsa akan datang kepada mereka, kepada terang Allah. Adik-adik sekalian, perikop ini merupakan seruan kepada bangsa Israel untuk memulai kehidupan mereka kembali di kota Yerusalem. Ada dua kata kunci yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu yang pertama,
bangkit. Dan yang kedua adalah menjadi terang. Adik-adik sekalian, yang pertama yang diinginkan Nabi Yesaya untuk orang-orang Israel adalah orang-orang di Israel diminta untuk bangkit. Seruan untuk bangkit mengajak bangsa Israel untuk meninggalkan dosa mereka dan tetap percaya kepada Allah dan fokus kembali membangun kota Yerusalem. Pesan kedua yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel adalah menjadi terang. Nabi Yesaya mengingatkan orang-orang Israel bahwa terang Tuhan sebenarnya sudah mereka rasakan, yaitu melalui penyertaannya yang membawa mereka keluar dari pembuangan Babel. Melalui firman Tuhan pada hari ini, adik-adik sekalian, Nabi Yesaya mengajak kita agar kita selalu hidup bangkit, agar kita mampu bangkit dari segala macam kegelapan dosa-dosa kita, dan kita mampu hidup dalam terang Tuhan. Tuhan ingin agar kita hidup dalam terang. Kita tidak dapat bangkit, kita tidak dapat hidup terang bersama Tuhan Yesus jikalau kita tidak mau membaca firman Tuhan dan tidak melakukannya dalam hidup kita. Jadi bagaimanakah caranya? Bagaimana tipsnya agar kita bisa hidup bangkit, agar kita dapat hidup terang bercahaya? Caranya adalah kita harus rajin membaca Alkitab setiap hari dan melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengajak orang tua kita, saudara-saudari kita, adik-adik kita, teman-teman kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk membaca firman Tuhan di Alkitab. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat memancarkan terang Tuhan melalui perbuatan kita yang baik. Jika kita melakukan perbuatan baik, jika kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menjadi seperti bintang yang bersinar bagi Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita akan mendatangkan sukacita, kita akan mendatangkan berkat bagi Tuhan dan bagi semua orang. Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa selalu hidup kudus dan bijaksana, dan tidak melakukan perbuatan yang berdosa, sehingga kita bisa bercahaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah teman-teman kita, di tengah-tengah keluarga kita, tetangga kita, dan kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita. Misalnya seperti contoh dalam rumah, kita bisa membantu orang tua kita bisa mengerjakan tugas kita dengan baik dan benar, kita mampu untuk melakukan pekerjaan rumah, dan kita bisa berdoa tanpa disuruh. Siapa tadi pagi di sini yang berdoa? Atau di sini baru bangun langsung nonton atau YouTubean? Inang mau mulai hari ini, hari menjelang Natal ini, kita harus senantiasa rajin berdoa. Oke adik-adik sekalian? Jadi yang menjadi pertanyaan bagi adik-adik sekalian, coba, apakah kehadiran kita selama ini di rumah, kehadiran kita selama ini di tengah-tengah keluarga kita sudah membuat orang-orang sekitar kita bersuka cita? Apakah kita senantiasa membuat teman-teman kita, orang tua kita, kakak sekolah minggu kita, dan orang-orang sekitar kita bersuka cita saat berteman dengan kita? Atau sebaliknya, kita malah membuat mereka marah, kecewa, bahkan sedih? Coba adik-adik renungkan sekalian. Adik-adik sekalian, memasuki Advent keempat pada minggu ini, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk terus diam dalam kenakalan kita, dalam kemalasan kita, dan dalam kegelapan kita.
saat Tuhan mengangkat kita, adik-adik semua menjadi anaknya, Dia bukan hanya memberikan terangnya untuk tinggal dalam kita, tetapi Tuhan juga memberikan kita sebuah identitas baru. Apakah itu? Identitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan memilih dan melabel kita sebagai terang dunia. Siapapun kita, terlepas dari segala macam kesalahan kita, kekurangan kita kepada saudara kita dan orang tua kita, kita telah diberikan berkat untuk bersinar, agar kita dapat menerangi kegelapan dalam hidup banyak orang, agar mereka memperoleh pengharapan dalam terang Allah yang terpancar melalui kita. Jadi selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Selamat menjadi berkat melalui terang Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kiranya berkati kami, Kau berikan kami kekuatan agar kami dapat menjadi berkat ya Tuhan, agar kami dapat bangkit dalam hidup kami dan kami dapat menjadi terang di sekitar kami. Kiranya berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan agar kami dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan yang telah mengajar kami setiap minggunya. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Kiranya talenta yang mereka dapat ya Tuhan melalui-Mu menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan, terutama kepada kami anak-anak sekolah minggu. Dan juga ya Tuhan berkati orang tua kami agar kiranya Kau berikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Coba semuanya, Kakak Mega mau lihat. Yuk siapkan persembahannya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sambil bernyanyi lagu, Aku Anak Terang. Musik Abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mengucapkan selamat hari Minggu untuk Inang calon pendeta Delinda Bertonang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Inang. Minggu adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus